Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Baik anak-anak kami semuanya, khusus kelas 12, di sini Ibu ingatkan agar membuat grup WA untuk pembelajaran daring kita saat ini. Silakan anak-anak kami japri ke WA Ibu 081221976163. Oke anak-anak kami semuanya, pada pertemuan ini Ibu akan menjelaskan mengenai perizinan usaha. Perizinan usaha. Perizinan usaha adalah alat untuk instrumen untuk membina, mengarahkan, mengawasi, dan menerbitkan penerbitan usaha. Mengenai persiapan pendirian usaha berdasarkan proposal usaha, ada 6 hal yang perlu dipersiapkan dalam mempersiapkan pendirian usaha, yaitu pengurusan izin usaha, penentuan tempat atau lokasi usaha, pengadaan fasilitas produksi dan bahan baku produksi, perekrutan dan penetapan sumber daya manusia, dan persiapan administrasi usaha. Prosedur pengurusan izin usaha. Prosedur atau langkah-langkah dalam mendirikan usaha berdasarkan hukum antara lain membuat situ, surat izin usaha, surat izin tempat usaha, membuat SIUP, surat izin usaha perdagangan, membuat NPWP, nomor pokok wajib pajak, membuat TDP, tanda daftar perusahaan, membuat nomor rekening bank atas nama perusahaan, membuat AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan. Pertama, membuat surat izin tempat usaha atau situ. Surat izin tempat usaha situ merupakan pemberian izin tempat usaha kepada seseorang atau badan usaha yang tidak menimbulkan gangguan atau kerusakan lingkungan di lokasi tertentu. Surat izin tempat usaha atau situ harus diperpanjang atau didaftarkan setiap 5 tahun sekali. Langkah-langkah untuk mendapatkan surat izin tempat usaha situ yaitu sebagai berikut: membuat surat izin tetangga, membuat surat keterangan domisili perusahaan. Dokumen yang diperlukan untuk membuat surat izin tempat usaha situ antara lain: yang pertama, fotokopi KTP permohonan; kedua, permohonan ukuran foto permohonan ukuran 3x4 cm sebanyak 2 buah; 3. Formulir isian lengkap dan sudah ditandatangani; 4. Fotokopi pelunasan PBB tahun berjalan; 5. Fotokopi IMB izin mendirikan bangunan; 6. Fotokopi sertifikat tanah atau akte tanah, denah lokasi tempat usaha; 8. Surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga, izin tetangga yang diketuai RT atau RW; 9. Sewa atau kontrak; 10. Surat keterangan domisili perusahaan; 11. Fotokopi akte pendirian perusahaan dari notaris; yang ke-12. Berita acara pemeriksaan lapangan. A. Izin prinsip atau IP adalah suatu persetujuan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah atau Pemda setempat untuk mendirikan perusahaan industri. B. Izin pengguna tanah atau IPT. Ini dikeluarkan oleh kantor agraria Pemda setempat setelah izin pembebasan tanah itu berupa sertifikat hak guna bangunan atau SHGB. C. Izin mendirikan bangunan atau IMB dikeluarkan oleh Pemda melalui Dinas Pengawasan Pembangunan Kota DPPK. Adapun persyaratan untuk pengurusan IMB ialah bangunan yang akan didirikan harus sesuai dengan gambar yang telah disahkan oleh Kepala Dinas. Pelaksanaan pembangunannya tidak boleh mengganggu tempat masyarakat di sekitarnya dan sebagainya. D. Izin gangguan dikeluarkan oleh bagian undang-undang gangguan Pemda setempat. Sebelum mengajukan permohonan izin gangguan, calon wirausaha yang akan mendirikan perusahaan wajib memiliki izin RT RW klaim perusahaan setempat serta mendapat persetujuan tidak keberatan dari tetangga terdekat. 1. Membuat surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M DAG /9/2007 tentang penerbitan surat izin usaha perdagangan. Surat izin usaha perdagangan atau SIUP adalah surat izin untuk dapat melakukan kegiatan usaha perdagangan yang dikeluarkan instansi pemerintah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan tempat atau domisili perusahaan. SIUP dapat diberikan kepada para wirausaha baik perseorangan, CP, PT, BUMN, firma ataupun koperasi.
SIUP dapat diklasifikasikan sebagai berikut: SIUP kecil, SIUP menengah, SIUP besar. Prosedur permohonan SIUP. Permohonan SIUP menengah dan SIUP kecil. Permohonan SIUP besar. Dokumen yang diperlukan untuk pengurusan surat izin usaha perdagangan SIUP antara lain: pertama, fotokopi akte notaris pendirian perusahaan; kedua, fotokopi SK pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; yang ketiga, fotokopi NPWP; yang keempat, fotokopi KTP pemilik; yang kelima, surat izin tempat usaha situ; yang keenam, fotokopi kartu keluarga; ketujuh, fotokopi surat keterangan domisili perusahaan; kedelapan, fotokopi surat kontrak atau sewa; kesembilan, foto direktur utama maupun pemimpin perusahaan ukuran 3x4 cm; yang ke-10, neraca perusahaan. Yang kedua, membuat nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Sudah menjadi ketetapan pemerintah bahwa setiap wajib pajak baik individu maupun pemilik perusahaan harus mempunyai nomor induk wajib pajak atau NPWP apabila omset penjualan mulai berkembang dan terus meningkat dalam jumlah tertentu. Kewajiban pendaftaran perusahaan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP dan akan diberikan nomor pengukuhan pengusaha kepada pajak NPPKP. Wajib pajak yang tidak mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak akan dikenakan sanksi pidana sesuai pasal 39 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Yang ketiga, membuat tanda daftar perusahaan atau TDP. Tanda daftar perusahaan TDP adalah daftar catatan resmi sebagai bukti bahwa perusahaan atau badan usaha yang telah melakukan wajib daftar perusahaan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar berdasarkan pasal 38 KUHD Kitab Undang-Undang Hukum Dagang akan pendirian perusahaan yang membuat anggaran dasar yang sudah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia harus didaftarkan di Panitera Pengadilan Negara sesuai domisili perusahaan. Kemudian diumumkan melalui berita negara. Hal-hal yang perlu didaftarkan: pertama, akte pendirian perusahaan; kedua, akte perubahan anggaran dasar dan laporan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; kemudian yang ketiga, akte perubahan anggaran dasar dan surat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Prosedur permohonan tanda daftar perusahaan atau TDP. Yang pertama, permohon tanda daftar perusahaan TDP yang berupa PT dan yayasan harus mendaftarkan pengesahan dan persetujuan akte pendirian perusahaan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia terlebih dahulu. Yang kedua, perusahaan mengambil formulir permohonan TDP. Yang ketiga, perusahaan membayar biaya administrasi pendaftaran TDP sesuai dengan surat keputusan Menteri Perdagangan nomor 286 garis miring Kep garis miring 2 garis miring 85. Keempat, petugas kantor pendaftaran perusahaan. Dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pengurusan tanda daftar perusahaan atau TDP antara lain: yang pertama, untuk perseroan terbatas PT, persekutuan komanditer, CP atau firma dan koperasi adalah sebagai berikut: A. Formulir isian; B. Fotokopi akte pendirian perusahaan; C. Fotokopi pengesahan akte; D. Asli dan fotokopi pengesahan akte pendirian; E. Fotokopi surat keterangan domisili perusahaan; F. Fotokopi surat izin tempat usaha; G. Nomor pokok wajib pajak; H. Fotokopi SIUP; I. Fotokopi KTP; J. Fotokopi akte pendirian dan pengesahan; K. Fotokopi KTP penanggung jawab koperasi; L. Bukti setor biaya administrasi; M. Fotokopi paspor jika pemilik WNA. 2. Perusahaan perorangan atau PO. A. Formulir isian; B. Fotokopi surat keterangan domisili perusahaan; C. Fotokopi SIUP; D. Fotokopi KTP penanggung jawab; E. Fotokopi NPWP; F. Fotokopi surat izin tempat usaha atau SIUP; G. Membuat nomor rekening perusahaan. Sebelum membuat akte pendirian perusahaan, notaris akan menanyakan berapa persentase saham masing-masing pemilik,
Oleh karena itu harus melakukan hal-hal berikut ini. Membuat nomor rekening atas nama perusahaan, melakukan setoran modal, menyerahkan bukti setoran. Yang keempat, membuat AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan. Analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL adalah hasil kajian mengenai dampak besar dan penting dari suatu kegiatan usaha yang direncanakan terhadap lingkungan hidup yang digunakan untuk proses pengembalian keputusan mengenai penyelenggaraan kegiatan usaha di Indonesia. AMDAL digunakan untuk pertama, memberikan masukan terhadap penyusunan rencana pengolahan dan pemantauan lingkungan hidup. Yang kedua, memberikan informasi kepada masyarakat. Ketiga, bahan informasi bagi perencanaan pembangunan wilayah. Keempat, membantu proses pengambilan keputusan. Dan yang kelima, memberikan masukan terhadap penyusunan desain. Dasar hukum AMDAL, beberapa peraturannya yang menjadi dasar hukum AMDAL adalah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang AMDAL, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 mengenai ketentuan pengolahan lingkungan hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 mengenai pengendalian perencanaan air, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang AMDAL, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 mengenai konversi sumber daya alam hayati dan ekosistem, Surat Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor B 2335 garis miring Men LH garis miring 12 garis miring 93 nomor B 2347 garis miring MNLH garis miring 12 garis miring 93 mengenai kriteria usaha wajib AMDAL. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 mengenai tata ruang. Pedoman pelaksanaan AMDAL. A. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2006 mengenai penyusunan AMDAL harus menggunakan pedoman penyusunan AMDAL. B. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang daftar kegiatan wajib AMDAL. C. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002. D. Kewenangan penilaian didasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 40 Tahun 2000 tentang pedoman tata kerja domisili penilaian AMDAL. Dokumen yang diperlukan dalam pengurusan AMDAL. Dalam pengurusan AMDAL, dokumen yang diperlukan adalah fotokopi NPWP, fotokopi TDP, fotokopi KTP, fotokopi situ, dan denah lokasi perusahaan yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Adapun persyaratan penting yang harus dipenuhi oleh calon wirausaha jika akan mendirikan perusahaannya itu, tempat usaha harus ada di pekarangan yang bersih, di diesel atau mesin-mesin tidak bising, pondasi bangunan harus kuat menahan getaran, menyediakan sarana pengamanan serta alat pemadam kebakaran dan obat-obatan. Buka usaha harus pada jam tertentu dan tidak mengganggu masyarakat di sekitarnya. Memiliki surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Materi atau ringkasan materi. Seorang calon wirausaha di dalam mempersiapkan pendirian usaha tidak akan bisa berhasil tanpa adanya perencanaan terlebih dahulu. Perencanaan pendirian usaha memang sudah seharusnya ada walaupun sederhana. Mengapa? Karena perencanaan usaha yang dibuat secara tertulis merupakan perangkat yang tepat untuk memudahkan di dalam mengendalikan usaha agar pelaksananya fokus. Perencanaan pendirian usaha merupakan dasar bagi calon wirausaha untuk mendapatkan pengalaman dan data-data yang tertulis. Fungsi izin usaha adalah mengarahkan, mengawasi, dan melindungi usaha. Pemerintah memberikan kemudahan dan memberikan izin usaha karena dengan banyaknya usaha, maka akan sangat bermanfaat dan membantu pemerintah antara lain meningkatkan devisa negara, meningkatkan pendapatan daerah, mengurangi pengangguran. Adapun perizinan usaha yang harus dimiliki oleh calon wirausaha itu banyak macamnya dan bergantung pada jenis usaha yang akan dijalankan. Seperti kita ketahui bahwa untuk usaha industri pada prinsipnya diperlukan izin usaha antara lain sebagai berikut. Sampai di sini dulu materi kita pada kesempatan kali ini. Kalau ada yang tidak paham dan pertanyaan silakan buat di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.